Belakangan ini beredar opini-opini negatif yang cenderung bersifat fitnah terhadap Pak Sahadi, calon Bupati Paslon nomor urut 3. Sayangnya, mereka yang menyebarkan opini-opini tersebut justru memperlihatkan buruknya kualitas diri mereka di masyarakat. Sebaliknya, tindakan tersebut hanya mencerminkan ketidakdewasaan dalam berpolitik dan mengabaikan prinsip-prinsip etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam demokrasi, serta menunjukkan hausnya akan kekuasaan dan kesuksesan, berupaya meraih dengan cara kotor dan keji. Sesungguhnya, kehadiran Pak Sahadi di persidangan adalah bagian dari proses hukum yang berlaku, di mana setiap orang yang dianggap memiliki informasi yang relevan dengan perkara hukum yang sedang diperiksa berhak dan berkewajiban untuk memberikan keterangan di hadapan pengadilan. Sebagai saksi, Pak Sahadi diundang untuk memberikan keterangan yang relevan terkait dengan perannya dalam pengelolaan keuangan daerah dan prosedur administratif yang berlaku, yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Pak Sahadi tidak memiliki kewenangan, apalagi keterlibatan dalam pengelolaan atau pengawasan anggaran di bagian Kesrasos, yang merupakan unit yang terlibat dalam kasus yang sedang diperiksa dan terus disidangkan di pengadilan. Penting untuk dipahami bahwa dalam sistem hukum di negara kita, pengadilan memiliki wewenang untuk meminta jaksa penuntut umum JPU mengundang atau menghadirkan seseorang sebagai saksi, atau untuk memanggil individu yang dianggap perlu untuk memberikan kesaksian. Setiap orang yang dipanggil oleh jaksa atau pengadilan memiliki kewajiban untuk hadir dan memberikan keterangan yang jujur serta sesuai dengan pengetahuannya. Kewajiban ini merupakan bagian dari proses peradilan yang adil dan transparan, di mana setiap kesaksian memiliki peran penting dalam mengungkap kebenaran. Hal ini tidak berarti bahwa yang bersangkutan terlibat atau dianggap bersalah dalam suatu perkara. Kehadiran Pak Sahadi di persidangan adalah bagian dari proses hukum yang berlaku, di mana setiap orang yang dianggap memiliki informasi yang relevan dengan perkara hukum yang sedang diperiksa, berhak dan berkewajiban untuk memberikan keterangan di hadapan pengadilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP, Pasal 165 Ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib hadir di sidang pengadilan. Oleh karena itu, kehadiran Pak Sahadi di persidangan adalah wujud dari kewajiban hukum sebagai warga negara, bukan karena adanya dugaan keterlibatan dalam tindak pidana yang sedang diperiksa. Masyarakat tidak perlu terpengaruh oleh opini-opini yang menyesatkan yang berusaha menghubungkan Pak Sahadi dengan dugaan penyalahgunaan anggaran yang terjadi di OPD lain. Kehadiran beliau sebagai saksi di pengadilan adalah bagian dari proses hukum yang sah yang harus dihormati sebagai langkah untuk memastikan keadilan dan kebenaran dalam sebuah proses peradilan yang adil. Kehadiran Pak Sahadi tentu merupakan bagian penting yang harus didengar keterangannya oleh hakim di pengadilan atas perkara tersebut. Perlu masyarakat dan semua pihak untuk mengetahui dan memberikan perhatian yang bijak dan tidak terburu-buru dalam membuat kesimpulan yang tidak berdasar. Pak Sahadi bukanlah tersangka, melainkan seorang saksi yang memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka mendukung proses peradilan yang transparan dan adil. Tentu sangat disayangkan bahwa ada sejumlah pihak atau tokoh yang tergesa-gesa untuk berspekulasi dan menjatuhkan vonis seolah-olah Pak Sahadi adalah tersangka hanya karena kehadirannya sebagai saksi dalam persidangan beberapa waktu lalu. Narasi yang tidak berdasar, penuh dengan kepentingan politik yang kotor, dan berusaha membangun opini dengan cara-cara fitnah yang keji tentu sangat merugikan. Apalagi, beberapa di antara pihak yang menyebarkan opini tersebut adalah figur yang sejatinya seharusnya memberikan pandangan dan pemahaman yang konstruktif
serta positif kepada publik, bukan malah menunjukkan kualitas diri yang buruk. Dipenuhi dengan ambisi kekuasaan dan kesuksesan yang menghalalkan segala cara. Tuduhan yang keji beredar terhadap Pak Sahadi lebih merupakan upaya untuk merusak reputasi beliau. Padahal, beliau telah menunjukkan dedikasi dan integritas tinggi selama hampir seperempat abad mengabdi di pemerintahan. Pak Sahadi selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan negara. Dengan kinerja yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan transparansi, integritas dan komitmennya yang tak diragukan membuat beliau layak dihargai sebagai contoh teladan pengabdian kepada masyarakat dan negara. Sekali lagi saya tegaskan kepada masyarakat Kutai Barat bahwa kehadiran Pak Sahadi sebagai saksi di pengadilan adalah sebuah kewajiban hukum dan hak, bukanlah berarti beliau adalah pelaku tersangka korupsi. Seperti yang coba diputarbalikkan dalam isu atau fitnah yang sengaja dibangun oleh lawan politik yang haus kekuasaan, menggunakan cara-cara kotor dan keji dengan memanfaatkan para tokoh atau jurkam yang seharusnya lebih fokus pada program-program untuk mensejahterakan masyarakat. Namun itulah cerminan dari SDM yang tergolong rendah dan rusak, sehingga sulit untuk menyampaikan hal yang baik dan benar kepada masyarakat. Kita harus bijak dalam menyaring informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh oknum yang manipulasi dan pada akhirnya merugikan masyarakat Kutai Barat.